Jadi dan tidak ketemu hanya sampai rumahnya saja. Yang penting sampai rumahnya Laila. Bisa melihat rumahnya itu sudah senangnya luar biasa. Itulah cinta. Kalau kamu jatuh cinta, melihat sandalnya ada di luar itu senang. Oh iya kan? Wah, alhamdulillah ada sandalnya, berarti dia ada di dalam. Nah, itu jatuh cinta. Ada cerita yang lain, suatu ketika Majnun sampai pura-pura jadi binatang. Iya. Jadi suatu ketika dia lihat penggembala kambing yang itu bisa bebas keluar masuk di tempatnya Laila. Mungkin orang tuanya juga memelihara kambing. Akhirnya apa? Ceritanya Qais merangkak di antara kambing-kambing dan melepas bajunya. Bahkan ceritanya karena yang gembala kambing ini senjatanya kan cambuk. Cambuk itu dipakai nyambui kambing. Antara lain dia tidak sadar yang dicambui si Qais ini. Hanya untuk bisa dekat sama Laila. Jadi itu dahsyatnya cinta. Oke, terus ya. Ini ceritanya tangis-tangisan terus. Nah, sebelum ke syair ini. Syair ini lahir setelah ayahnya Qais akhirnya tidak tega lihat anaknya. Iki piye to yo, anak ini kan sudah digadang-gadang mau jadi penerus, kok malah Majnun kayak gini. Akhirnya atas nasihat banyak orang, mbok yo anak sudah kayak gitu, mbok yo dilamarkan. Sampean kan ketua suku, apa saja punya. Akhirnya dituruti oleh orang tuanya. Qais pulanglah ke rumah, tenang saja, tak lamarkan sekarang ke tempatnya Laila. Dilamarkanlah oleh orang tuanya ke rumahnya orang tua Laila. Cuma sayangnya, ada sayangnya, lamarannya ditolak. Iya. Jadi kenapa ditolak? Padahal ayahnya sudah bilang minta apa saja saya penuhi. Syaratnya apa saja bisa saya penuhi, termasuk seandainya nyawaku yang harus jadi taruhannya. Katanya orang tuanya Laila, siapa saja boleh menikahi anakku kecuali putra Anda. Ya. Kenapa? Orang tuanya tidak bisa jawab. Mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh orang gila? Mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh pemuda yang tidak waras? Karena ya ayahnya Laila ya ngerti kegilaannya Majnun, meskipun gilanya memang karena mencintai putrinya. Tapi dia tidak mau. Wong dulu masih waras, pacaran saja digunjingkan orang, kita malu luar biasa, apalagi sekarang. Jadi sudah serius seperti itu masih ditolak. Bisa dibayangkan ya, Majnun yang tadinya sudah merasa agak sembuh, merasa terhibur, wah nanti dilamarkan oleh ayahku pasti beres. Tapi kok ya ditolak. Mulai lagi kumat. Jadi, iya. Dan dia katanya Majnun, rumahku telah menjadi bara api bagi jiwaku. Tetapi wahai Laila, aku akan senantiasa berada di sisimu. Semoga kasih sayang Allah dilimpahkan padamu. Wahai pecinta yang malang, kerabatku menganggap aku mempermalukan mereka. Teman-temanku pun gemetar jika mendengar namaku. Jadi keluarganya merasa malu,
oleh kehadirannya, teman-temannya semua juga menjauh, tidak ada yang mau mendekat. Duhai cawan anggur yang ada di genggaman, kini jatuh berantakan. Telah kutinggalkan sanak saudara dan orang tua, sedang kekasihku pun jauh di sana. Namun aku tidak akan menyerah walau kesulitan demi kesulitan mendera. Orang yang tidak merasakan kesengsaraan tidak akan menikmati kesenangan. Dan orang yang tidak pernah dihimpit kesedihan, mereka tidak akan dapat memahami hati yang sedang merana sendirian. Jadi mulai dari sini Majnun nanti mulai menyepi, menjauh dari keluarga, menjauh dari masyarakat, hidup di padang-padang pasir. Apalagi nanti kemudian keluarganya karena masih mempertimbangkan harga diri, khawatir malu, akhirnya pindah menjauh dari daerah situ ke daerah Najd. Wah, tambah lagi puisi-puisinya Majnun karena dia merasa semakin jauh dari Laila. Setiap hari hidupnya di padang-padang pasir, di bebatuan, di bawah padang pasir, di goa-goa. Uniknya, selain tadi sering dikerubungi orang-orang, hewan-hewan yang ada di sana itu patuh sama Majnun. Bahkan kabarnya sampai anjing, ular, macam-macam binatang-binatang buas itu kalau di dekat Majnun jinak. Jadi cirinya ada Majnun itu biasanya ada binatang buas yang berkumpul di sekelilingnya, yang harusnya saling memakan malah tidak saling memakan. Itu penjelasannya Nizami untuk menunjukkan bahwa orang yang jiwanya diliputi oleh cinta, auranya juga aura cinta, siapapun dekat akan senang. Beda dengan orang-orang yang jiwanya penuh kebencian. Jangankan ngobrol mendekat aja males, hawanya ndak enak. Iya. Jadi bangun jiwamu dengan aura yang penuh cinta. Bahkan binatang buas pun bisa tunduk, bisa patuh. Kadang-kadang kalau Majnun sedang tidur di tengah padang pasir, binatang-binatang ini yang menjaga. Itu kelebihannya para pecinta. Oke. Ini pelajaran dari Majnun lagi, bahwa cinta itu kebebasan. Wahai Laila kekasihku, berjanjilah pada keagungan cinta, agar sayap jiwamu dapat terbang leluasa. Melayanglah bersama cinta laksana anak panah menuju sasarannya. Cinta tidak pernah membelenggu, karena cinta adalah pembebas yang melepaskan simpul-simpul keberadaan. Cinta adalah pembebas dari segala belenggu. Jadi contoh paling mudah, di mana sih pembebasannya cinta itu? Majnun tidak lagi terikat oleh apapun selain cintanya. Dia rela kehilangan bahkan keluarganya, apalagi posisinya sebagai putra mahkota, apalagi kedudukannya, teman-temannya. Dia enteng saja melepaskan semuanya. Itu menunjukkan bahwa cinta itu membebaskanmu dari apapun, bahkan contoh paling kecil lagi, bahkan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Cinta membuat orang tidak egois. Kalau masih egois, masih belum cinta. Masih egois itu kan masih berpikir tentang dirinya sendiri terus. Perhitungan apa yang enak, apa yang menguntungkan bagiku. Tapi orang yang jatuh cinta tidak. Makanya katanya Majnun, cinta itu membebaskan manusia. Kalau kita semua menggunakan relasi cinta, mungkin hari ini nggak sepanas ini, nggak sesumpek ini. Kampanye itu juga nggak panas kalau saling mencintai.
Mungkin yang satu bilang, ya kalau beliau mau jadi presiden, ya monggo saya persilahkan. Nanti yang satunya bilang, jangan gitu, saya ndak enak. Sampean juga ndak apa-apa, silahkan jadi presiden. Yo, bayangkan loh kalau yang kampanye kayak gitu kan enak, kita bisa ketawa-ketawa bareng. Oke, sekarang kan saling rebutan. Kalau cinta saling membebaskan. Oke. Terus, walau dalam cinta setiap cawan adalah kesedihan, namun jiwa pecinta akan selalu memberi kehidupan. Jangan takut sedih, jangan takut ganjalan, jangan takut penderitaan. Karena cinta akan selalu memberimu hidup. Yang pernah jatuh cinta kemudian patah hati bisa memahami ini. Kesedihanmu itu yang luar biasa itu, itulah yang menghidupkanmu lewat kenangan-kenangan, memori-memori. Indah loh. Kenangan itu kan membuatmu kangen, membuatmu rindu, membuatmu ingin ketemu lagi, ingin hidup sebelum bersama dia. Jadi cinta itu sakit, tapi sakitnya cinta itu ngangen nih. Iya kan? Makanya mantan yang paling heboh itu kan mantan di dunia cinta. Kalau mantan mahasiswa, mantan murid itu biasa-biasa aja. Banyak racun yang harus kita telan untuk menambah nikmatnya cinta. Atas nama cinta, racun yang pahit pun terasa manisnya. Jadi kalau ini yang alami pasti tahu. Orang lain melihat itu, kamu itu ndak capek, kamu itu ndak males, kamu itu kok mau-maunya, itu kan bagi orang lain itu racun-racun. Apa enaknya? Tapi bagi yang ngalami, itulah nikmatnya cinta. Jadi itu pelajaran dari Majnun. Terus, bertahanlah kekasihku, dunia diciptakan untuk kaum pecinta. Dunia ini ada karena cinta. Percayalah kalau tidak ada satupun orang yang punya jiwa cinta, tidak ada lagi relasi antar manusia yang namanya cinta, dunia ini bubar. Detik ini juga. Kalau tidak percaya, coba saja. Karena orang akan saling mengobjekkan, orang saling memanipulasi, orang saling. Dunia akan bubar. Masih ada cinta, masih banyak, maka dunia ini masih ada. Ya paling di medsos rame, tapi dalam kehidupan sehari-hari enggak. Cinta itu masih banyak. Kalau enggak, ya sudah kiamat dunia ini. Oke, jadi itu pelajaran bahwa cinta itu membebaskan.